Di balik gemerlap kehidupan, ada kisah-kisah yang tersembunyi, kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan rahasia yang tak terungkap. Nadia, seorang wanita yang mencoba bangkit dari luka masa lalu, tiba-tiba dihadapkan pada pilihan yang tak pernah dia duga. Bayu, pria yang hadir dalam hidupnya dengan cara tak terduga, membawa angin perubahan yang tak bisa dia hindari. Apakah ini awal dari kisah baru? Atau justru awal dari petualangan yang akan mengubah hidup mereka selamanya? Saksikan kisah penuh drama, romansa, dan kejutan yang tak terduga dalam setiap episodenya. Jangan lewatkan setiap momennya. Like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru. Mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Setelah sekian lama direngkuh nestapa lantaran pengkhianatan mantan suaminya, malam ini bibir ranum Nadia meloloskan desahan manja lantaran tak kuasa dengan hangatnya sentuhan seorang pria. Meski tahu hal yang dia lakukan ini tidak sewajarnya, tapi sentuhan pria yang dia temui secara random di klub malam tempo hari benar-benar menggoyahkan pendirian Nadia sebagai wanita yang sedari dulu menjaga dirinya. Hancur sudah. Andai saja sang mantan tahu apa yang dia lakukan malam ini, sudah pasti Nadia akan direndahkan serendah-rendahnya. Kendati begitu, dia tidak peduli. Sudah telanjur basah, lebih baik mandi sekalian. Anggap saja sebagai hiburan. Toh statusnya bukan lagi istri orang, karena Arka mantan suaminya sudah menjatuhkan talak sejak 3 bulan lalu. Hanya hingga detik ini pengadilan agama belum juga mengeluarkan putusan perceraian, karena Arka tidak benar-benar menginginkan perceraian di antara mereka. Tidak ingin bercerai katanya, tapi menyiksa dengan menghadirkan madu yang tengah berbadan dua. Bagaimana hati Nadia tidak hancur? Atas dasar ingin keturunan, Arka begitu tega bermain api di belakangnya. Lebih menyakitkan lagi, tindakan Arka didukung penuh oleh pihak keluarga hingga membuat tekad Nadia semakin bulat untuk menyerah. Ingatan tentang rasa sakit yang dia alami selama menjadi istri Arka semakin membuatnya lepas kendali hingga tergerak untuk mengimbangi permainan dari pria yang tengah mengungkung tubuhnya saat ini. Tanpa keraguan, Nadia mengalungkan tangan di leher pria tampan. Dengan tato yang memenuhi tubuh atletisnya itu, kenapa berhenti? Bukankah ini bagian dari tugasmu juga? Tanya Nadia, tanpa melepaskan pandangannya. Tak segera menjawab, pria tampan yang Nadia kira sebagai pekerja malam itu hanya tersenyum tipis. Berdasarkan perjanjian, tugasku hanya berpura-pura sebagai pasangan di pesta pernikahan mantan suamimu. Ucapnya berhenti sejenak, kemudian menyusuri wajah cantik Nadia dengan jemarinya. Tapi, jika ingin lebih dari itu, boleh-boleh saja. Aku bersedia melakukannya dengan sukarela. Sukarela? Anggap saja bonus. Sudah tugasku menghiburmu. Sahutnya kemudian, yang membuat Nadia yakin tidak salah dalam memilih pria bayarannya. Lakukan. Kalaupun harus membayar lebih akan kuberikan. Tutur Nadia mengangguk pasrah. Begitu mendapat lampu hijau, pria itu kembali melanjutkan aksinya dan memposisikan diri untuk melakukan penyatuan. Aku akan melakukannya. Kamu boleh memintaku untuk berhenti jika berubah pikiran. Iya, lakukan sekarang. Pinta Nadia gugup setengah mati. Meski bukan kali pertama, tapi Nadia tetap gugup luar biasa. Jantungnya berdebar tak karu-karuan. Dan terus menerka, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak ubahnya bak pasangan sungguhan, Nadia merasakan kesungguhan dan kelembutan pria ini dalam membahagiakannya. Tidak bermaksud membanding-bandingkan, tapi Nadia jujur selama menikah dengan Arka, dia belum pernah merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa seperti malam ini. Caranya memperlakukan pasangan di atas ranjang begitu totalitas, Nadia berpikir mungkin karena jam terbangnya tinggi. Tanpa Nadia ketahui bahwa pria yang kini bersamanya bahkan belum pernah berhubungan intim sama sekali. Selain itu, dia juga bukan pria bayaran seperti dugaan Nadia, melainkan putra konglomerat yang tengah merasakan kehampaan dalam hidupnya. Bayu Winata begitu nama lengkapnya. Akan tetapi, sewaktu di hadapan Nadia, dia enggan menyebutkan nama lengkap, hanya memperkenalkan diri sebagai Bayu saja. Atas dasar kasihan dan penasaran, tatkala seorang wanita menyedihkan itu datang, Bayu Winata mengiyakan penawaran Nadia yang meminta untuk menjadi pasangan bohongan dan diperkenalkan di pernikahan. Mantan suaminya. Tanpa banyak bicara, Bayu yang memang tengah dengan alur kehidupannya tertarik untuk melakukan hal konyol ini. Tak dia duga,
Usai menghadiri pesta pernikahan mantan suaminya, Nadia justru semakin menyedihkan dan terlihat hancurnya hingga Bayu merasa iba. Bermula dari dirinya yang hanya ingin menenangkan, justru berakhir di atas ranjang hingga Nadia benar-benar salah paham. Kebetulan, dia yang sejatinya adalah pria dewasa dan sudah lama menginginkan hal semacam ini tergoda. Tubuh seksi dan wajah cantik Nadia berhasil membuat tubuhnya terbakar dan tergerak untuk memanfaatkan keadaan. Walau dia termasuk amatir di lapangan, tapi pembekalan teori jangan tanya. Bayu sudah khatam tentang cara memuaskan wanita. Selama ini dia hanya mendengar kata orang dan pengalaman teman dekatnya. Malam ini Bayu merasakan sendiri dan mengerti bahwa nikmat berhubungan badan tiada duanya. Tak ayal, hal itu membuat Bayu lupa diri bahkan tidak peduli tatkala Nadia sudah terlihat menyerah dan memintanya berhenti. "Bayu, sudah, aku lelah," bisik Nadia berusaha mendorong perut Bayu dengan tenaga yang tersisa. Alih-alih menuruti kemauan Nadia, Bayu justru mengunci tangan Nadia di atas kepala dan kembali memompa tubuhnya. Benar-benar tidak dapat dipercaya. Padahal dia sendiri yang mengatakan, Nadia bisa memintanya berhenti kapan saja. Nyatanya, Bayu tidak bersedia mengakhiri permainan sebelum dia mencapai puncak kenikmatan sebagaimana yang telah Nadia dapatkan berkali-kali sebelum ini. Berhenti. "Lepaskan aku." "Sebentar Nadia, aku hampir sampai," balasnya dengan napas yang kian memburu, dan Nadia paham betul apa maknanya. "Tidak, jangan di dalam. Kita tidak pengam." Belum selesai Nadia bicara, tubuh Bayu kini ambruk di atasnya dalam keadaan lemas. Habis sudah, Nadia yang sudah mewanti-wanti dari awal mendadak kesal dan menepuk punggung pria itu. "Kenapa?" tanya Bayu tanpa dosa. Padahal jelas-jelas dia salah. "Kamu sengaja melakukannya." Tanpa basa-basi, Nadia melayangkan tuduhan karena ekspresi Bayu terlihat mencurigakan. Tak segera menjawab, Bayu berpindah tidur di sisi Nadia pasca menarik selimut hingga menutupi tubuh bagian atas wanita yang kini cemberut akibat ulahnya. "Sorry, aku tidak sadar." Di luar prediksi, ternyata keluar lebih cepat. "Alasan? Seharusnya kamu bisa antisipasi." Kesal Nadia beranjak bangun tanpa melepaskan selimutnya. "Mau kemana?" Masih dengan suara lelah, Bayu melontarkan pertanyaan klisenya. "Mandi. Mandi untuk apa? Sudah malam begini? Kita tidur saja," ucapnya dengan mata yang kian mengecil. ML dengan Nadia ternyata cukup menguras tenaga. Entah karena ini pengalaman pertama, atau karena lawan mainnya seorang janda yang lama tak terjamah, Bayu tidak tahu juga. "Aku akan pulang sebentar lagi," jawab Nadia seraya memunguti pakaian yang kini tercecer di mana-mana akibat ulah Bayu yang asal lempar sewaktu memulainya. "What, pulang?" Kening Bayu berkerut. Sudah tentu dia tidak setuju sebenarnya. Aku rasa kamu belum tuli sampai harus bertanya berulang-ulang." "Iya, tapi maksudku kenapa harus malam ini? Besok pagi? Kan bisa. Aku harus ke kantor pagi-pagi. Lagi pula tidak mungkin aku kembali menghabiskan satu malam bersamamu di sini." Pungkas Nadia kemudian berlalu ke kamar mandi. Meninggalkan Bayu yang kini terdiam dalam kesendirian, sesekali dia melihat ke arah pintu kamar mandi. Tidak munafik, memang ada keinginan Bayu untuk menerobos masuk dan kembali memanfaatkan kesempatan. Tapi secepat mungkin, dia menepuk kepalanya berulang. "Dasar gila, apa yang kau pikirkan sebenarnya?" bisik Bayu dengan wajah yang memerah. Padahal di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Tidak ada juga yang tengah berusaha menarik. Tapi anehnya, justru salah tingkah. Selama menunggu Nadia membersihkan diri, Bayu terus begitu seakan baru saja memenangkan undian di akhir tahun. Cukup lama dia menunggu. Hingga kini Nadia keluar dengan penampilan yang lebih segar dan lengkap dengan pakaiannya. Meski sudah dalam keadaan begitu, mata Bayu tetap saja membayangkan kemolekan tubuh Nadia. Tanpa sehelai benang seperti beberapa saat lalu, tak ayal, mata jelalatan Bayu membuat Nadia salah menerka, hingga dia bergegas meraih tas dan mengeluarkan dompetnya. "Thanks atas jasanya, dan tolong lupakan yang tadi," ucap Nadia seraya menyodorkan lembar uang tepat di depan wajah Bayu. "Oke, senang bisa bekerja sama. Hubungi aku jika butuh bantuan lagi." Sembari menerima upahnya, Bayu kembali menawarkan diri dengan senyum tipis yang terukir di wajahnya. "Aku harap tidak lagi. Yang tadi terakhir aku menggunakan jasamu," ungkap Nadia dengan setitik penyesalan yang tak bisa dia utarakan. Bayu terdiam sejenak, seolah menerka isi pikiran Nadia. Kenapa? Takut kebablasan lagi? Wajah Nadia seketika memerah, tapi detik itu juga dia mengatur napas demi mengendalikan keadaan. "Bukan, hanya saja jika aku tidak membutuhkan bantuanmu lagi,
Itu berarti proses perceraianku sudah tuntas. Jadi masih proses perceraian? Iya. Entah berapa kali aku harus mendatangi persidangan. Lelah sekali rasanya. Ucap Nadia tak segan berbagi cerita. Mungkin karena memang sudah muak, ditambah lagi, dia sudah mengeluarkan sejumlah uang yang dia ketahui sebagai upah untuk Bayu, dan hal-hal semacam ini memang termasuk tugasnya. Turut prihatin dengan penderitaanmu, semoga lekas tuntas ya. Tanggapan Bayu yang terkesan biasa saja tapi tetap terlihat. Simpatinya kembali membuat Nadia merasa pria ini benar-benar menghargai wanita. Berbeda jauh dengan rekan kerja ataupun teman dekat yang cenderung akan banyak tanya, tapi sekadar ingin tahu saja. Lagi? Nadia meyakini bahwa sikap Bayu terbentuk secara alami karena tuntutan pekerjaannya sebagai pria penggembira. Bukan tanpa alasan kenapa Nadia berpikir demikian, tapi memang begitulah yang diutarakan mantan suaminya tentang Soraya. Si selingkuhan yang dulunya merupakan seorang pemandu karaoke, sekaligus pekerja seks komersial. Selesai bersiap, Nadia kemudian bermaksud untuk angkat kaki segera. Namun, di luar dugaan, Bayu justru bangkit dan mengatakan akan mengantarnya. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Kalau pagi aku izinkan pulang sendiri. Tapi berhubung malam jadi aku antar saja. Ayo, ajak Bayu berjalan satu langkah di depan Nadia. Tidak punya pilihan lain? Nadia juga bingung karena saat ini ponselnya mati total. Tidak ada salahnya dia menerima kebaikan Bayu. Esok lusa belum tentu bertemu. Sama seperti perlakuannya sewaktu menjemput Nadia di depan kos. Begitu pulang, Bayu masih memakaikan helm untuk Nadia. Pertanda bahwa pria ini memang tipikal act of service dari sananya. Bukan bersikap manis karena belum diupah. Oh iya, sepertinya akan hujan. Kamu pakai jaketku saja. Tidak AS, ucapan Nadia terhenti. Bayu sudah bertindak lebih dulu dan memakaikan jaketnya. Tanpa menerima penolakan, Nadi bisa menyimpulkan pria ini sedikit keras kepala dan seenak jidatnya. Selama menyusuri perjalanan, keduanya hanya diam. Tidak ada pembicaraan, dan Bayu fokus mengemudikan motor butut itu. Sesekali asapnya mengganggu pengemudi lain. Nadia tersenyum simpul, manakala ada yang menegur dari belakang. Akhirnya sampai juga. Sorry ya kalau bikin malu, motor ini sudah tua soalnya. Tutur Bayu, seakan tidak enak hati setelah tiba di kediaman Nadia. Tidak apa, aku suka. Suka aku. Maksudnya nyaman. Iya, motornya nyaman. Dengan wajah yang kian memerah, Nadia segera meralat ucapannya. Bisa-bisa pria bayaran ini menggodanya. Dasar buaya. Begitu umpat Nadia dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Ah, begitu? Sahut pria itu sembari mengangguk beberapa kali. Pulanglah. Terima kasih tumpangannya. Dan ini, jaketnya. Tidak usah, anggap kenang-kenangan. Kita belum tentu bertemu lagi di masa depan, kan? Mendengar ucapan pria itu, Nadia hendak menolak. Namun, belum sempat jaket itu benar-benar terlepas dari tubuhnya Bayu, sudah berlalu pergi. Terpaksa, Nadia menerima kenang-kenangan yang sebenarnya tidak dia inginkan itu. Perlahan, dia berbalik dan hendak masuk ke dalam kamar kosnya. Baru juga hendak membuka pintu, tangannya dicekal secara tiba-tiba hingga Nadia terperanjat dibuatnya. Mas Arka? Iya. Kenapa? Kaget. Pria itu balik bertanya. Menyadari kehadiran mantan suaminya, Nadia melihat ke kanan dan ke kiri. Dari hati kecilnya, dia berharap Bayu belum berlalu pergi. Cari siapa? Pacar miskinmu itu. Arka melontarkan hinaan berkedok pertanyaan itu tanpa pikir panjang. Mau apa sebenarnya kamu kesini? Bukankah kita sudah selesai? Selesai dari mana? Hingga hakim ketuk palu? Secara negara, kamu masih istriku dan kamu bisa-bisanya menjalin hubungan dengan pria lain tanpa izinku. Ucap Arka tanpa malu. Seketika itu juga, Nadia berdecih saking geli mendengarnya. Lucu. Apanya yang lucu? Tanya pria mengerutkan dahi. Kamu melarangku menjalin hubungan dengan pria lain setelah menjatuhkan talak padaku, sementara kamu, bahkan saat pernikahan kita masih sah, secara agama dan negara dengan tidak tahu malunya. Berselingkuh sampai wanita itu berbadan dua. Dan itu, apa kamu lakukan atas izinku? Tidak, Mas Arka. Tidak. Nadia tersulut emosi. Lain cerita. Nadia, aku berselingkuh bukan tanpa alasan. Timpal Arka membela diri. Tentu saja hati Nadia mendadak panas lagi. Oh, Aija, alasan apa yang membenarkan perselingkuhan itu? Keturunan. Jawab Arka singkat dan berhasil membuat tubuh Nadia lemas. Meski sudah dia duga alasan utama karena anak, tapi begitu mendengar langsung dari bibir Arka,
Rasanya tetap sakit juga. Aku menginginkan keturunan, tapi kamu tidak bisa. Karena itu, aku menikahi Soraya dengan harapan keluarga kita akan lengkap, Nadia. Kita? Masih bisa kamu menyebut kita dalam rencana jahatmu itu, Arka? Nada suaranya kini meninggi. Bahkan tidak segan menyebut nama suaminya tanpa embel-embel mas. Seperti biasa. Sakit yang Nadia rasa begitu luar biasa. Sakit sekali sebenarnya. Kini, Arka kembali mengusik ketenangannya, padahal yang Nadia inginkan hanya kebebasan. Itu saja. Berapa kali aku katakan, jangan pernah libatkan aku dalam dongengmu lagi. Silakan jalani hidupmu tanpa menggangguku. Apa susahnya? Tak segera menjawab, Arka tampak menarik napas dalam-dalam sebelum kemudian mengembuskannya perlahan. Padahal, kita tetap bisa bahagia tanpa berpisah, Nat. Omong kosong. Sampai akhir kamu memang tetap egois ternyata. Ucap Nadia tak lupa membuang napas kasarnya. Aku tidak sedang bicara omong kosong, Nadia. Kamu tahu, saat ini aku naik jabatan bukan? Dengan gajiku yang sekarang kecil bagiku, untuk menafkahi kalian. Pengakuan Arka seketika membuat Nadia berdecih. Baru juga berhasil naik satu tingkat di atasnya, sudah begitu jumawa sampai berkali-kali. Mengajaknya hidup bertiga dan menjalani pernikahan poligami yang tentu saja akan menyiksa Nadia. Tidak, terima kasih atas penawarannya. Fokus saja pada istri dan calon anakmu. Aku sudah lakukan itu. Tapi bagaimana denganmu, Nadia? Jujur saja aku tidak tega, tutur Arka. Melemah hanya demi agar terlihat iba. Sudahlah, tidak perlu dikasihani. Aku bisa menjalani hidupku tanpa bantuan siapapun. Sembari menggerakkan tangannya, Nadia bermaksud mengusir Arka, dan ternyata pria itu tersinggung dibuatnya. Dasar keras kepala, melihat sikapmu yang sekarang, aku sama sekali tidak menyesal dan sadar bahwa keputusanku untuk menikahi Soraya tidak salah. Baguslah, memalukan sekali kalau sampai menyesal, sahut Nadia dengan begitu entengnya. Tenang saja, aku pastikan tidak akan ada penyesalan, walau latar belakangnya tidak begitu baik, dan kamu sebut sebagai perempuan murahan, tapi setidaknya dia bisa memahamiku. Dan yang terpenting, dia wanita yang sempurna, ucap Arka, penuh penekanan dan tidak munafik. Ucapan itu sukses membuat tubuh Nadia melemas. Tidak butuh waktu bertahun-tahun untukku bisa membuatnya hamil, sementara kamu tidak terhitung berapa ratus hari yang kita lewati, dan hasilnya tetap nihil. Jangankan bisa hamil, usaha untuk menjadi istri yang baik saja tidak ada. Kamu terlalu fokus dengan karirmu yang tidak seberapa itu, dan sekarang kamu sok-sokan ingin lepas dariku. Gajimu bahkan tidak cukup untuk membayar sewa tempat tinggal, apalagi lainnya. Jaga mulutmu. Kenapa? Tidak terima? Bukankah ini fakta? Nadia, Arka mengikis jarak. Maju selangkah ke depan hingga mereka semakin dekat. Kita lihat saja nanti, di antara kita, siapa yang akan menyesal. Aku sudah berbaik hati dengan tetap mempertahankanmu, meski tidak bisa memberiku keturunan. Tapi kamunya tidak tahu diri. Padahal, dengan statusmu sebagai janda dan tidak memiliki siapa-siapa, ini sudah cukup membuat sengsara. Ditambah lagi dengan kekuranganmu yang tidak ubahnya seperti wanita tanpa rahim ini. Tak lagi kuasa membalas dengan mulutnya. Nadia mendaratkan tamparan keras sebagai balasan atas ucapan Arka dengan harapan sadar bahwa mulutnya sudah melampaui batas. Alih-alih sadar, Arka justru bermaksud membalas dan bersiap untuk melakukan hal yang sama. Sialnya, baru saja melayang di udara, seseorang justru menghentikan niatnya. Jika ingin main tangan, aku lawanmu bajingan. Wah, kebetulan. Kau ingin jadi pahlawan kesiangan rupanya. Sempat terkejut dan panik di awal. Tapi begitu tahu siapa yang datang Arka, justru tanpa ragu merendahkannya. Sementara itu, Bayu yang memang baru saja datang lantaran ketinggalan helm, jelas tertantang dengan untuk menanggapi hama ini. Ah, iya. Tapi sepertinya belum terlambat. Pacarku belum kau apa-apakan kan? Tanya Bayu kemudian beralih menatap ke arah Nadia yang tampak gugup di hadapannya. Atau sudah sayang? Bersamaan dengan jiwa Arka yang hampir hangus karena terbakar, tubuh bagian atas Nadia berdebar tak karu-karuan. Pasca Bayu menyebutnya sayang. Meski tahu bahwa yang kini dia lakukan adalah sebagian dari pekerjaan, tetap saja Nadia gugup, bahkan khawatir nanti kejang. Katakan, apa yang laki-laki sampai ini lakukan padamu? Nadia bingung untuk menjawab, hendak mengadu jika direndahkan. Serendah-rendahnya nanti khawatir jadi petaka. Karena itu, dia memilih menggelengkan kepala, karena merasa urusan ini bukan tugas Bayu lagi. Yakin tidak ada? Yakin. Kami hanya bicara tentang proses perceraian. Itu saja.
Oh, sudah selesai bicaranya? Sudah, jawab Nadia tanpa peduli dengan tatapan tak suka yang Arka layangkan kepadanya. Kalau begitu pergilah, pacarku mau istirahat, jangan mengganggunya, titah Bayu sembari menggerak-gerakkan tangan, persis mengusir ayam. Punya hak apa kau mengusirku? Kau sendiri, ada hak apa malam-malam mendatangi pacarku? Istrimu kemana memangnya? Apa tidak curiga suaminya main gila? Tutup mulutmu, aku tegaskan padamu. Hingga detik ini, hakim belum memutuskan perceraian kami, dan itu artinya, secara negara, Nadia masih istriku. Betul, tapi kau jangan lupa, meski secara negara dia masih istrimu, tapi pada kenyataannya, dia adalah milikku. Tegas Bayu tidak mau kalah. Dan lagi-lagi sukses membuat Arka naik cairan merah. Pria dengan mata penda sebesar centong nasi itu mengusap kasar wajahnya dan bersiap untuk menyerang Bayu secara personal. Tentu saja, sasarannya adalah harta. Memang benar kata pepatah. Ternyata memang percuma beradu pendapat dengan kaum menengah ke bawah. Kenapa malah nyerang status sosial? Kening pria itu berkerut seketika sebelum kemudian tertawa hambar. Memang faktanya begitu. Orang miskin sepertimu tidak akan mampu menangkap maksudku. Miskin katanya. Bayu seketika menggaruk kepalanya yang tak gatal sebagai tanggapan. Ingin dia tanggapi, tapi tidak mungkin juga karena ada Nadia di sini. Dan kamu Nadia, pasti laki-laki miskin ini yang telah membuatmu jadi keras kepala. Iya, kan? Jaga mulutmu, Mas Arka. Aku tahu sekarang kamu sedang di atas, tapi bukan berarti berhak memandang rendah orang-orang di sekelilingku. Benar-benar tidak tahu diuntung. Baguslah, kalian memang cocok. Meranalah dalam kemiskinan. Lihat, seberapa kuat kamu bertahan. Pungkas Arka sebelum kemudian berlalu dan sengaja menunjukkan kegagahan mobil baru yang dia beli beberapa minggu lalu. Hal itu tidak lepas dari pandangan Bayu yang hanya tertawa dalam hatinya, tanpa bermaksud merendahkan. Tapi, mobil semacam itu adalah hadiah yang Bayu berikan untuk 3 penjaga rumahnya secara cuma-cuma. Kembali fokus kepada Nadia. Bayu ingin memastikan sekali lagi bahwa memang belum terjadi apa-apa. Kamu baik-baik saja? Tanya Bayu memecah keheningan. Nadia yang sedari tadi gugup tentu saja semakin gugup setelah ditanya. Aku baik-baik saja. Benar dia belum menyakitimu? Hampir, tapi tidak sempat. Keburu kamu datang, berarti bukan pahlawan kesiangan kan? Tanya Bayu dengan senyum tipis di wajahnya. Yang kemudian Nadia tanggapi dengan gelengan pelan. Bukan, jawabnya kemudian. Kembali hening seperti sebelumnya. Nadia mengusap-ngusap lengan sebagai cara untuk mengurangi kegugupannya. Masuklah, aku hanya ingin ambil helm saja. Oh iya, lupa. Ini, ucapnya gugup setengah mati dan memungut helm yang tadi sempat terpental akibat terkejut dengan kehadiran Arka. Khawatir sekali ada kerusakan di sana. Nadia sampai membersihkan noda debu di helm itu lebih dulu. Maaf, tadi tidak sengaja jatuh. Tidak masalah. Memang sudah seharusnya diganti kalau dilihat-lihat. Balas Bayu demi membuat Nadia tidak merasa bersalah. Hal itu berhasil. Ucapan Bayu membuatnya sedikit lebih tenang hingga menghela napas lega. Berkat candaan itu pula, Nadia tidak begitu gugup lagi hingga bisa berinteraksi dengan sedikit leluasa. Maaf. Aku tidak bisa mengajakmu mampir. Santai, aku mengerti aturan kos perempuan, balasnya mengada-ada. Padahal menginjakkan kaki ke kos wanita saja, tidak pernah. Aku masuk dulu. Terima kasih sekali lagi. Bayu mengangguk pelan. Sudah di ujung perpisahan, dia masih berpikir harus bicara apa lagi. Oh iya, kalau ada apa-apa telepon saja. Kamu sudah simpan nomorku kan? Iya, sudah. Lain waktu aku hubungi. Jawab Nadia yang juga berbohong sebenarnya. Dirasa tidak lagi ada pembicaraan. Nadia masuk lebih dulu meninggalkan Bayu yang masih berdiri di depan pintu. Setelah 15 menit dirinya menunggu, tanpa tahu apa yang ditunggu, Bayu baru tergerak angkat kaki dari tempat itu. Sengaja berjalan mundur dengan harapan pintu itu akan terbuka, dan dia bisa pamit untuk terakhir kalinya. Tapi hingga dia perlahan melajukan motor butut pinjamannya, tetap tidak ada tanda-tanda Nadia akan keluar sebagaimana inginnya. Apa yang kutunggu sebenarnya? Kan dia sudah bilang laki-laki tidak bisa diajak masuk. Gumam Bayu merutuki kebodohannya. Apakah Nadia akan menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya? Apa sebenarnya yang Bayu sembunyikan di balik senyumnya yang penuh arti? Dan bagaimana hubungan mereka akan berlanjut setelah malam yang penuh kejutan ini? Jangan sampai ketinggalan. Episode selanjutnya akan membawa lebih banyak kejutan, drama,
dan momen-momen yang tak terduga. Siapkan dirimu untuk petualangan emosional yang akan membuatmu terus menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya.